Ya, teman-teman kita mulai lagi ya, sembari membaca komentar sebentar ya. Dari Bro Piki ya, ikut nyimak semakin sukses dan sehat. Amin. Makasih ya Bro atas komentarnya. Mudahan Bro Piki juga dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Budi Santoso ya Bro Budi, kita bahas saham Ratu. Ratu ya. Ratu udah masuk belum? Belum ya. Kita bahas nanti ya. 7.200 aman teman-teman ya. Kalau 7.200 aman. Kalau teman-teman lihat eh, video saya yang terakhir mungkin teman-teman bisa lihat juga gitu ya. Sebenarnya untuk munculin garis akum dari Bro Rafa ya. Sistem bagaimana ya? Ini teman-teman ya, INPC ya. INPC nanti kita bahas ya. Ini masuk teman-teman masuk ke sini dulu teman-teman. Seenggaknya saya bikin nggak pakai tulisan teman-teman ya, biar nanti teman-teman yang belum masuk pun bisa melihat ya. Untuk indikator-indikator, untuk distribusi sama akum ya, yang bawah berarti ya di sini. Di sini kan ini kan yang akumnya ya, yang warna hijau, yang merahnya yang distribusi teman-teman ya. Teman-teman masuk ke playlist aja, playlist terus cari yang namanya cara teman-teman. Ini cara nih ya. Nah cara nih teman-teman, masuk aja ke cara. Nanti teman-teman itu banyak tuh, ada bunda cat, ada bunda cat yang seperti ini, bunda cat ya. Terus setting bunda cat garis tengah. Nah ini teman-teman ya, yang garis tengah ini nih ya, caranya gimana sudah saya kasih di sini nih. Ya sudah saya kasih tahu juga. Terus untuk PBP, cara save indikator sudah, rencana beli saham, net foreign buy, pendeksi smart money. Nah yang ini teman-teman ya, silahkan teman-teman, ini bisa dilihat di judulnya nih, cara setting banner volume, net foreign buy, sell mendeteksi smart money. Smart money teman-teman ya. Silahkan teman-teman di situ ya, ada indikator cara setting ke sini sama nih. Kalau kalian asing masuk ya di sini nih. Ya teman-teman, sudah saya bahas semuanya di situ ya, silahkan dilihat dulu. Nanti untuk INPC-nya kita bahas juga. Nunggu di love. Siap, nanti teman-teman ya, saya dari Bro Ahmad Bukhari ya. Santai teman, Sabtu Minggu santai hadir dari Busan TV ya. Dari Henry, Bro Henry ya. Best udah masuk kualitas belum? Ya, Best udah masuk kualitas, tinggal dibahas aja. SDPC ya. Saya masukin dulu ya SDPC ya. Terus dari Bell udah masuk belum Bell? Bell belum masuk lagi. Kalau kemarin sudah dibahas ya. Update Inet belum masuk. Naik sudah masuk ya. TOS-nya masuk belum? TOS belum masuk ya, nanti kita bahas juga TOS. Terus DKHH sudah masuk ya, DKHH sudah masuk ya, tinggal dibahas saja. Dari Bro Naupal ya, Tarazi, Tara Jami, 856 ya, terima kasih untuk pembahasan BSBK, semoga channel terus berkembang, amin. Pelajaran wasit, amin. Terus akan semoga amin, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Makasih ya Bro atas doanya. Saya pun berdoa semoga Bro Naupal bersama keluarga diberikan hal yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meja karena ada asi nego. Kita cat dulu meja sudah dicatat ya. Yotep juga sudah dicatat. Ya sudah dicatat, tinggal dibahas saja. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar kita akan bahas satu persatu emiten punya teman-teman. Kita mulai lagi dari FUTR ya. FUTR, kita cek UPTR ya. Ini tanggal 30 di malam hari teman-teman. Saya tadi cerita sebentar ya. Kenapa lama saya mau melihat perkembangan teman-teman ya. Perkembangan dari situasional untuk demo ini teman-teman ya. Karena tadi media sosial itu masih berlalu teman-teman ya. Masih ada rekan-rekan kita yang di jalanan itu melakukan demonstrasi yang harusnya hari Sabtu ya, mau diganti ke hari Minggu. Nah, hari Sabtu ini tanggal 30 ternyata digeser teman-teman, katanya berdasarkan berita ya, akan digantikan di bulan September teman-teman ya. Makanya teman-teman kita harus waspada juga sebagai investor ya. Walaupun investor retail teman-teman ya, kita wait and see aja dulu teman-teman. Kita tunggu dulu dan lihat aja perkembangan besok ya. Oke, untuk FUTR cenderung sudah mahal banget, tapi ini tenang milik bandar. Jadi kalau dia diturunin sangat wajar sekali. Nah, kemarin kena FCA teman-teman ya, kena FCA.
Tapi si Banar Poren masih ada di dalam, malahan kemarin aja masih ngambil. Karena kenaikan sudah dijebol, teman-teman ya. Ini harap hati-hati aja udah eh, tercapai ya. Udah mulai mahal, tambah mahal banget, ya sudah mulai mahal banget kecuali nanti kalau ada harga tertinggi yang baru di sini bisa dilewatin lagi, teman-teman. Kalau ini kan kalau dia kena FCA harusnya diturunin dulu, teman-teman. Kalau tidak diturunin cenderung dia nanti akan kena suspend lagi lebih lama lagi, teman-teman ya. Jadi kalau dia diturunin masih bisa ke level 139 atau ke level MA 200 itu akan lebih baik lagi ya. Nah, hati-hati aja teman, ini sudah mahal banget ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya apa namanya punya target tertentu, ini masih masih terus aja jalanin ketika MA sebelumnya masih berada di bawah candlenya. Artinya masih ada terus naik, teman-teman, ketika MA sebelumnya berada di bawah candle. Cuman saya menyarankan aja teman-teman tunggu koreksiannya aja. Ketika dia bebas daripada FCA harusnya diturunin dulu, teman-teman ya. Harusnya diturunin dulu, minimal harus di bawah 167, teman-teman ya. Cuman kalau dari pungutan bandar lokal memang keluar ya di sini nih. Pungutan kemarin ketika dia memaaf harga ke harga paling tingginya banget ini ya. Nah, sekarang sudah mulai turunin lagi, teman-teman ya. Sudah mulai turunin lagi, tapi ketika diturunin diambil sama Banar Poren. Sini porennya bagus ya, ada CEU, teman-teman, bagus. Kita cek tanggal 27-nya. Sorry, bukan tanggal 27, teman-teman. Tanggal 2 hari kan di sini 2 hari. 28 ya, 28 829 ya. CEU ini memang udah masuk 25.000 lot, XA sama CC. Broker bagus juga untuk CEU-nya ya. Kita lihat untuk bandar domestiknya siapa yang ngambil, MG yang keluar, teman-teman kita yang ngambil sama si BQ sama si EJ. Tapi saran saya ini sudah mulai tinggi banget, teman-teman ya, tunggu koreksiannya aja terus tunggu sampai dia dijual di harga normalnya, teman-teman ya. Karena FUTR ini kena suspend kemarin, makanya harus diturunin dulu yang tadi saya bilang itu. Lebih baik nunggu turun dulu, tunggu sampai betul-betul dia itu dijual di normal ya. Kalau dia kebetulan dijual di MA 200-nya, mudah-mudahan sampai sini ya. Kalau paling rendah mungkin ke 138 ya. Kalau tidak jebol 138 berarti dia akan cenderung bermain di bawah harga tertingginya, teman-teman, di sini ya. Harga tertinggi sebelumnya gitu ya kan. Nah, ketika dia turun level sini masih aman, teman, karena masih ditahan di MA 200-nya. Dada terakhir adalah MA 200. Ketika teman-teman sudah melewati MA 200, tunggu dulu. Jangan ngambil keputusan untuk ngambil di MA 200-nya. Lebih baik tunggu dulu. Kita tunggu konfirmasi dulu apakah si MA 10-nya masih berada mampu untuk memaaf harga lagi ketika MA 10-nya berada di bawah candle. Catatan dari saya itu MA 10 di bawah candle, teman-teman ya. Kalau sekarang harga sudah mulai pucuk banget, teman-teman, lebih baik sabar dulu ya. Walaupun bisa ke atas, cuma lebih baik sabar dulu, nunggu sampai betul-betul kalau yang mau beri ya, tunggu sampai betul-betul dia bebas daripada harga FCA dulu. Nah, begitu teman. Kalau yang punya di bawah, santai aja teman-teman ya. Sampai ke level sini pun penurunan 110 masih posisi aman. Asal jangan dijebol ya. Sementara keburu ada dijebol ya, masih posisi baik teman-teman. Nah, batasnya di sini teman-teman. Ini kan ada kanal panjang nih. Batasnya sampai di sini dikit nih. Jangan sampai dia melebihi kanal panjang yang ini. Kalau masih ditahan di area 122 ataupun 120 itu masih cenderung aman banget. Tapi ketika sudah mulai jebol, hati-hati bisa jebol ke area gada terakhir 107. Nah, bisa saja diturunin kembali seperti ini. Nanti teman-teman ngambil ketika MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Dengan catatan isian barang poin sama sebarang lokal sudah masuk kembali. Oke, teman-teman. FUTR sudah, kita cek untuk saya belum nyatet di sininya. FUTR siapa yang nanyain? Dari Bro Supi Handayani ya. FUTR naik terus, gimana nasibnya setelah FCA? Harusnya diturunin teman-teman ya. Karena kan harga FCA itu karena kenaikan tertinggi. Sama baik itu dibikin disuspend, lalu FCA harusnya diturunin dulu. Kalau tidak diturunin ya cenderung dia akan kena FCA lagi yang ketiga berarti ya. Nanti ketiga ya bisa lebih lama di FCA kan, bisa satu bulan teman-teman ya. Oke, dari Bro Uyayung ya, kan baik, udah dibahas tadi ya. Jadi nanti kalau kena FL suspend lagi karena dia ngeyel, teman-teman ya, karena keinginan bayi itu harus diturutin, teman-teman. Kalau tidak diturutin ya disuspend, teman-teman, disuspend selama seminggu. Kalau istilahnya berhasil untuk diturunin, nah, maka dia akan dibebaskan dari FCA-nya gitu kan. Maka ini harus diturunin. Kalau tidak diturunin cenderung dia akan kena suspend yang berikutnya itu sebulan, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk UTR sudah ya. Lanjut ke Fore, teman-teman ya. Fore dari Bro Sutarno Chandra ya. Fore belum dibahas ya, iya teman-teman ya. Kita cek Fore dulu.
Saya harus lihat di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman kalau mau ngambil sebuah emiten ya, pertama yang teman-teman perhatikan itu harus pundak cat dulu atau 3 garis dulu untuk menentukan ini posisinya mahal atau murah atau posisinya lagi di mana, teman-teman ya. Pokoknya kan baru kemarin sore ya, emiten kemarin sore dan dia di-up duluan. Nah, kita cek untuk Pore untuk komentarnya dulu deh ya. Dari Bro Sutarno Chandra ya sama, nyimak nitip Kore nunggu ente 51 ini sepertinya gak sampai ya, tolong Bang isiannya bagaimana, sepertinya mulai mantul di 535. Sehat selalu buat dan keluarga, amin. Boleh ekspansi puluhan kedai baru di beberapa negara, keren teman-teman ya. Bisnis kopi itu dari zaman dulu teman-teman ya. Kore kan kopi kan, usaha kopi kan. Nah, kalau kopi itu kalau yang dikelola dengan baik ya pasti dari zaman Belanda teman-teman ya, kopi itu menjadi komoditi yang luar biasa sampai saat ini teman-teman ya. Semua orang juga mengkonsumsi teman-teman ya. Terus dari Boro selalu selalu apa nih? Selalu JP selalu McQueen katanya. Nah, ini kan ada banner volume kolom kedua, net foreign sale pada kolom ketiga, pendeteksi smart money kolom keempat. Yang pertama apa ya? Nah, yang pertama ini smart money volume. Ini volume, teman-teman, volume ya. Volume ya, volume ya. Nah, biasanya kalau yang standar itu biasanya pundak cat, MA sama volume. Biasanya kalau volume tinggi nih hijau seperti ini suka dimanfaatkan. Artinya di sini banyak orang masuk, maka suka ada kenaikan. Maka kadang-kadang kalau yang tidak punya pendeteksi seperti ini, kalau volume itu pasti di setiap broker juga ada, teman. Ketika volumenya besar dan tinggi, teman-teman ya, dan hijau, nah biasanya itu sudah banyak yang masuk, maka suka pada masuk dimanfaatkan untuk masuk, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman, gunanya untuk volume itu ya. Oke, sudah ya. Dari Bro Ipin ya. Coba bahas GPSO dalam beberapa bandar lokal, uang merah pekat, tapi bagusnya foreign sudah mulai cukup besar, kira-kira target penurunan. Oh, ini udah lama ya. Berarti GPSO sudah dibahas teman-teman ya. Cuman sekarang baru kedeteksi lagi ya. Nanti kita coba bahas lagi ya. Dari Bro Teddy ya, terima kasih sharingnya, maka sama-sama bisa buat sebenarnya berdasarkan metode foreign pro-nya kan. Kalau untuk scanner lagi saya bikin dulu ya, nanti kita bahas ya untuk scannernya. Dari Bro siapa ya? Dari Bro Wahyu Pamungkas ya. Satu channel analis sama yang terlalu di Makasih ya Bro ya pada channel ini sehingga dapat menerima loss dan negatif profit. Amin. Makasih, mudah-mudahan itu yang penting kebermanfaatan. Dan kalau boleh tahu untuk chat di bawah seperti yang smart money banner lokal foreign profit versi desktop ya, atau dapat setting tampilan sendiri ya, semoga bisa dibuat video cara setup. Oh, ini udah dibikin teman-teman ya. Udah yang di desktop juga sudah dibikin. Kalau teman-teman bikin di versi web ya, teman-teman kalau di versi web cenderung dia ketika teman-teman versi desktop dia akan masuk dengan sendiri otomatis ya. Kalau teman-teman setting di versi desktop maka akan tersetting juga di versi web ya. Jadi bolak-balik walaupun masuk ke handphone juga sama. Ketika sudah satu di setting maka semuanya akan ngikutin ya. Sip ya, sudah dibuatkan semuanya ya. Versi desktop sama versi web ya. Kalau saya kan pakai versi web ya. Kenapa saya pakai versi web? Saya bilang yang paling simpel teman-teman ya. Kalau desktop kan harus diinstal atau apa gitu kan. Kalau saya tinggal ketikin nama webnya, tinggal keluar masukin akun ya udah langsung tampil teman-teman. Saya ingin mempermudah tidak kemana-mana teman-teman ya. Nanti mungkin untuk kedepannya kita bahas juga ya teman-teman. Tapi untuk versi desktop ataupun versi website, ketika teman-teman setting di web maka akan terjadi juga sama dengan versi desktopnya. Oke teman-teman, sip ya, kita bahas Pore dulu ya. Nanti kita bahas GPSO, kita Pore dulu bahas ya. Oke, Pore, kalau lihat teman-teman di sini ya, tanda penurunan sudah mulai dilewati. Artinya teman-teman hati-hati, ketika tanda penurunan sudah mulai dilewati, cenderung dia akan turun ya. Saya kayak kasih tanda penurunan berikutnya kan ada gap di sini teman-teman. Ada gap di angka 510 teman-teman. Kalau teman kita ingin di angka 15, ternyata sudah di yang tadi bahas seperti tidak mantul 535 gitu kan. Nah, ini posisinya lagi downtrend. Jangan ngambil keputusan apapun, yang suka saya bilang itu. Ketika MA10 berada di atas candle, MA10, MA20 berada di atas candle, jangan ngambil posisi apapun. Ya, kecuali kalau teman-teman scalping gitu ya.
Kalau untuk harian atau swing jangan ngambil dulu. Kenapa? Potensi penurunan masih ada. Saya bikin tanda kenaikan. Perhatikan. Tanda kenaikan kalau dibikin berarti posisi lagi turun, teman-teman ya. Kapan mulai ngambil lagi? Tanda kenaikan di sini tidak ada. Di sini pun tidak ada. Saya tidak punya tanda kenaikan lagi selain yang sini di 605. Kalau sekarang posisinya lagi turun dulu ya. Jangan ngambil keputusan apapun sebelum MA10 di bawah kanan menuju ke atas karena potensi penurunannya masih ada ya. Perhatikan candle yang besar ini teman-teman, yang panjang dan besar ini. Nanti kalau dia dipantulkan di area sini di angka 432 sebelum dia menyentuh dasar daripada candle yang hijau panjang ini, cenderung dia akan dipantulkan biasanya berdasarkan kebiasaannya. Tetapi kalau dia sudah mulai jebol dan pas banget, hati-hati jangan ngambil keputusan apapun, bisa terjadi penurunan atau pantulan di situ. Tapi lebih baik teman-teman tunggu konfirmasi. Tunggu konfirmasinya apa? Satu, teman-teman, kalau secara TA MA10 harus berada di bawah candle dan menuju ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua isian bahan lokal sama psiporen cenderung bagus. Smart Price pun harus berkumpul. Nah biasanya ketika terjadi penurunan suka ada kenaikan sementara. Suka ada kenaikan sementara. Nah biasanya kenaikan sementara itu suka melewati MA10 sampai MA20. Tapi dia tidak mampu melewati harga tertinggi sebelumnya. Yang ini nih. Ya. Jadi dia bisa melewati MA10 sampai MA20 tanpa istilahnya si MA10 sama 20-nya itu cenderung masih ke bawah. Cuma suka dilewatin. Cuman tanda-tandanya kalau dia katakan sementara tidak bisa melebihi. Hanya pakai shadow aja. Kalau dia melebihi, fix dia akan melanjutkan kenaikan berikutnya. Tetapi kalau tidak bisa melewati cenderung hanya dengan shadow aja, perhatikan EMA 10-nya. Kalau masih menghadap ke bawah, dia akan melanjutkan penurunan kembali. Tetapi kalau sudah mulai dibengkokkan ke atas dengan tanda konfirmasi satu candle setelah kenaikan, nah biasanya itu suka. Contohnya naik, berhenti di sini di angka 625, besoknya dia pakai shadow, bukan shadow, ada candle hijau ataupun candle merah tapi sedikit, cenderung kelihatan banget si emas menghadap ke atas. Nah, itu bisa menjadi tanda kenaikan, teman-teman ya. Ini harga pucuknya di sini 745 ya. 745 kan? Ya, 745. Nah, ini lagi diturunin dulu, perhatikan. Lagi diturunin ke harga tengah. Artinya lagi putar balik dulu, teman-teman ya. Jangan ngambil keputusan apapun ketika teman-teman MA10 sama 20 itu berada di atas candle. Betul ada kaitan sementara, cuman kadang-kadang teman-teman suka lupa juga gitu kan. Lebih baik tunggu dulu karena posisinya sekarang masih di harga tengah-tengah ya. Tunggu sampai betul-betul nanti MA10-nya di bawah candle kembali. Untuk isian foreign sih masih ada di dalam ya, teman-teman. Foreign masih di dalam sini nih, lihat nih. Ya, pada masih di dalam nih. Dari mulai tanggal 26, kita cek tanggal 26. Ada ada XC Foreign teman-teman, keren nih. Ada si BK Cecep. Kita lihat performa daripada XC Foreign ya. Ya tulis di sini XC Foreign. Tanggal 26 sampai 29 ya. Agustus ya. 08 25. Nah, saya cek di sini apakah dia punya kemampuan teman-teman ya. Karena kita juga harus gini teman-teman ya. Setiap tahun, setiap bulan teman-teman ya. Setiap siklus gitu ya. Si market maker itu akan mencari jalan lain teman-teman untuk mengelabui retail. XL Foreign sekarang sudah mulai ada, XC Foreign pun sudah mulai ada teman-teman ya. Artinya si bandar ataupun market maker sudah mulai menguasai hampir semua broker lah teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau sudah XC sama XL udah pusing teman-teman. Itu antar retail apa bandar teman-teman ya. Kalau masih YP kalau pengambilan banyak saya masih ada keyakinan sekitar 50%-nya itu walaupun dia punya retail teman, tapi kan YP suka menguaikan, artinya masih bagian daripada bandar kadang ataupun bagian dari orang-orang yang scalping, tapi di mana ada orang scalping itu suka menunda barang 1 atau 2 hari teman-teman ya. Itu juga punya kekuatan besar juga di situ teman, karena modal mereka juga besar teman-teman. Oke. Nah, ini kan ada tanda penurunan sudah mulai sentuh. Kalau tidak disentuh atau dijebol masih cenderung aman, tetapi kalau sudah mulai jebol hati-hati ada penurunan kembali di angka 410. Lebih baik teman-teman tunggu dulu ya. Tunggu dulu sampai betul-betul MA10 berada di bawah candle. Syukur-syukur dia dikasih sideways lagi biar smart money masuk. Ini smart money sudah mulai masuk, udah bagus teman-teman ya. Nah, biasanya kalau smart money masuk sudah ada kenaikan, makanya saya bikin tanda kenaikan sini ya di 605. Apabila ketembus berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau tidak ketembus yang shadow aja cenderung dia akan melanjutkan penurunan. Lihat EMA 10-nya. Kalau EMA 10 masih menghadap ke bawah masih potensi untuk penurunan. Itu untuk fore, teman-teman. Lanjut ya.
Ada prim, teman-teman, ada prim. Prim. Prim dari Merciwawa ya, update prim katanya ya. Dari Merciwawa juga prim lagi katanya ya. Dari Kang Ujang ya. Tolong untuk prim nyangkut di 110. Kira-kira Senin tanggal 25 Agustus. Oh, udah lama ya. Sorry ya baru dibahas ya. Untuk prim ya. Tapi ya perasaan udah baru kemarin nih. Kadang-kadang gini teman-teman ya. Kadang-kadang kita ketik apa, keluarnya apa, tapi belum terdeteksi teman-teman ya. Prim, oke. Prim tanda penurunannya dilewati, saya hapus dulu. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kita kasih tanda kenaikan dulu. Ada tanda kenaikan berikutnya di angka 103, itu tanda kenaikannya. Bahkan per hari kemarin terakhir itu ngasih tanda kenaikan pun di angka 98. Artinya sudah mulai ada tanda-tanda kenaikannya. Ini pas banget di MA 10 yang saya bicarakan itu kan, kalau tembus ada ganjalan juga di MA 10-nya, dan MA 10 ditahan. Ini kan dia punya kanal panjang juga sama teman-teman. Kita pakai yang namanya yang rumus itu teman-teman. Ketika ada kanal panjang seperti ini teman-teman, waspada ketika dia sudah melewati kanal panjang. Tapi kalau masih ditahan di level sini nih, batasnya sampai ke angka 70. 70 itu batas maksimal lah gitu ya. Artinya kalau sudah mulai tembus 70, hati-hati aja ya teman, sudah mulai turun dalam gitu kan. Tapi kalau masih ditahan MA20 masih posisi aman. Ya MA20 kan di angka 75 nih. Bila 75-nya masih ditahanin, pertahankan, masih posisi aman untuk di uptrend. Karena MA200 pun posisi masih uptrend. Nah, ketika sudah mulai jebol ya area 67 ya garda terakhir MA200. MA200 jebol ya bisa ke bawah kembali, tapi kalau masih dipertahankan itu garda terakhir MA 200-nya itu masih posisi uptrend, teman-teman ya. Kadang-kadang kalau uptrend teman-teman ya, kalau bandarnya emang luar biasa ya di apa namanya naikin kan setinggi-tingginya, diturunin sampai pas banget MA 200-an. Nanti dinaikin lagi begitu teman-teman. Tapi pertanda uptrendnya itu MA 200, artinya masih posisi naik, teman-teman ya. Ini saatnya untuk ditaikin, ditaikin. Apa nih posisinya uptrend lah, teman-teman ya. Nah, sebagai catatan bahwa prim ini sudah diambil lagi sama Bandar Porennya ya, tanggal 29. Bandar Poren ngambil 347 net buy. Ada CCAK sama si AG. Ini broker keren, saya suka dengan brokernya, teman-teman. Mudah-mudahan besok ada pantulan ya. Tanda kenaikan apabila dijebol 98 plus 1 aja, teman, cenderung dia akan up bisa ke level 129. Teman kita nyangkut di angka berapa? 110 aman. 110 masih bisa kejemput, teman-teman ya. Masih bisa kejemput, bisa ke level nanti ke angka 130, ataupun nanti teman-teman ada harga sini 118. 118 adalah tanda kenaikannya ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ingat nih teman, kalau teman-teman menemukan emiten yang panjang seperti ini, ingat dengan penurunannya ya. Kalau penurunannya kenaikannya tinggi dengan satu hari aja, berarti penurunan teman-teman harus siap dan waspada ketika dia mengalami penurunan pun yang sangat dalam gitu. Harusnya di situ teman-teman sudah paham gitu kan. Ya teman-teman bisa mengatur resikonya. Nah sekarang masih posisi uptrend dan si bandar lokal pun masih ada di dalam. Kemarin ada pembuangan 2 hari, 1 hari ngambil, 1 hari keluar. Tapi kalau kita perhatikan bandar lokal itu masih ada di dalam. Apalagi sekarang ada bantuan dari seorang bandar poren, terutama si Cece sama si Aka. Ini broker Cece sama si Aka itu kalau dia ngendepin barang, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan itu dia suka memaaf harga. Nanti kalau dia masih merah, perhatikan untuk shadownya. Manfaatin shadownya teman-teman ya. Apabila besok kuat dengan body ke angka 98 plus sedikit ya, plus 1 poin, maka akan terjadi kenaikan berikutnya. Tetapi kalau hanya shadow aja, hati-hati, dia akan waspada untuk sideways atau diturunkan kembali ke MA 200. Tapi selama bandar lokal sama Sipore masih ada di dalam, terus MA 200 belum kejebol, artinya masih posisi uptrend. Target saya di angka 130 dulu teman-teman untuk prim ini ya. Nih, ini ditulis tanggal 24 kan. Kita cek prim posisi di mana. Prim. Ya, prim posisi murah banget 165 milik bandar, masih ada kesempatan ke harga tengah antara tengah. Ini kan tengah. Ini murah, teman-teman ya. Nah, ini sini teman-teman. 294 masih bisa ke situ ya. Oke, standarnya di mana? Ya standarnya yang tadi saya bilang itu di sini. Ini standarnya 124, 130 lah. Di atas ada nggak? Nah, atas juga ada. Nanti kita bicarakan lagi ke atasnya setelah ini kejebol, teman-teman ya. Karena kan sekarang lagi posisi ada peristiwa yang penting juga gitu kan. Nanti mungkin hari Senin kita lihat. Karena berdasarkan informasi itu akan terjadi demo lagi di hari Seninnya untuk digeser ke bulan September, teman-teman ya.
maka berhati-hatilah dulu teman-teman. Kalau yang belum punya, sabar aja dulu ya. Kalau scalping teman-teman tentukan 1 menitan aja. Nah, ini kan ada 1 menitan teman-teman ya. Kita cek 1 menitannya posisinya di mana. Kalau berdasarkan posisi berada di bawah candle. Posisi berada di bawah MA10, MA20 sama MA200. Artinya harusnya ini secara teori harusnya bisa turun. Harusnya bisa turun teman-teman ya. Kalau secara teori, teman kadang-kadang teori tidak berdasarkan kenyataan, teman-teman ya. 5 menit depan dalam posisi si harga itu di bawah MA. Artinya posisi turun. Kita lihat untuk 1 harian udah ya. 1 harian masih di atas ya. Kita cek 15 menitan posisi. Nah, posisi masuk sudah di bawah karena tapi lagi menuju ke atas, ada upaya untuk up kembali. Cuman CMA 220-nya masih menuju ke bawah. Artinya ada potensi penurunan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk sementara seperti itu ya untuk prim ya. Karena kita akan menunggu besok teman-teman untuk keputusannya ketika negara kita sudah stabil lagi teman-teman ya. Lanjut ada Toba teman-teman. Prim udah kan? Tadi yang bahas apa teman-teman? Prim sudah ya. Tinggal Toba sekarang teman-teman ya. Toba dari Bro Petani Muda Sultra ya. Toba tanya terus dari Bro Lancelo Bali ya. Apa? Lancelot Bali 6856 ya. Saham trading setiap hari setahun sekali saja. Nih. Bahas saham trading setiap hari setahun terakhir saya Bang. Toba. Saham trading setiap hari setahun terakhir saya. Toba. Oke lah bahas kita Toba aja ya. Toba kita cek Toba. Nah teman-teman bagi yang baru gabung ya. Kalau saya sendiri ingat kalau saya sendiri. Ketika saya akan mengambil keputusan untuk mengambil saham, saya akan lihat di sini dulu peluangnya. Di Pundacat. Pundacataan menentukan posisi teman-teman ya. Posisi selama 10 tahun. Nah, posisi selama 10 tahun itu adalah posisi dia sudah mulai di harga tengah. Artinya sudah lebih dikit cenderung sudah mulai agak mahal. Karena saya suka bilangnya ketika si emiten ini dari tengah ke atas ya, itu posisinya harga premium. Jadi si Toba sudah mulai dijual di harga premium. Teman-teman harus tahu akibatnya ketika teman-teman beli di harga premium. Artinya gini, saya beli di harga agak mahalnya, ya, sedikit lagi mencapai harga termahalnya kalau dia tembus teman-temannya ke level 1.700, yang sedikit lagi akan menembus harga termahalnya. Tetapi ketika MA-nya mendukung untuk melebihi harga termahalnya kembali, artinya dia akan lepas daripada harga termahal sebelumnya untuk mendapat harga termahal yang baru atau harga tertinggi yang baru, ATH lah istilah teman-teman ya. Maka teman-teman harus bisa memperhatikan itu ya. Teman-teman harus bisa membuat planning. Apabila teman-teman ngambil dan terjadi lagi penurunan, teman-teman akan melakukan apa? Siapkan mental itu dan siapkan planning itu. Oke, kita lihat untuk Toba. Toba dalam posisi dia uptrend. Uptrend kembali setelah dia kembali koreksi agak lumayan dalam sampai menyentuh keluar daripada MA10 sama MA20, cuma langsung di up lagi. Nah, sini kan ada candle tebal teman-teman, candle tebal dan tinggi. Yang seperti saya bilang, ketika emiten ini tebal dan tinggi, rekan-rekan saya bikin ya. Ketika candle yang tebal tinggi ini menjadi tahanan teman-teman, dia harus bisa bertahan di antara jangan lebih daripada harga tengahnya 1145 itu jangan dilebihkan. Artinya ketika dia turun harus di bawah harga dasar di sini yang candle tebal. Artinya di atasnya dikit dah 1190. Bahkan harusnya ditahan di sini teman-teman nih. Harusnya itu ditahan di sini nih. Kalau ingin terlihatan bagus banget ketika koreksi itu, koreksi paling sehatnya itu harus ditahan di area sini. Nah, di area sini baru ditahannya nih. Untuk resist ini kan ditahan di sini. Artinya akan terjadi kenaikan lagi. Tetapi kalau sudah mulai dibawa ke bawah sampai ke level sini, hati-hati jangan mengambil keputusan apapun ketika belum ada tindakan ataupun koreksian yang lebih dalam lagi, atau nanti ada sinyal untuk bisa naik lagi ketika contohnya sampai sini teman-teman, tiba-tiba ada candle hijau teman-teman ya, dan masih berada di MA10, artinya masih posisi bisa uptrend. Tapi kalau hati-hati kalau sudah mulai turun ke level bawah sini nih, hati-hati, lebih baik sabar dulu. Tunggu sampai betul-betul nanti dia kembali ke jalurnya yaitu MA10-nya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi masih bagus teman-teman, kalian masih bagus, masih uptrend, koreksi masih sehat. Ya cuman sekarang kan dalam posisi yang saya bilang itu teman-teman ya. Sosial politik kita lagi kurang baik ya untuk minggu ini ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan mudah-mudahan Senin sebenarnya tidak ada lagi perkembangan apapun gitu ya untuk ke hal yang negatif, cenderung tinggal didamaikan aja gitu kan.
Cuman ya kadang-kadang masyarakat berkata lain ataupun politik berkata lain, ya biarin aja dulu teman, makanya tunggu reda dulu. Tapi secara TA masih posisi uptrend. Bandar lokal pun ada penjualan tapi sedikit aja dibandingkan pengambilan, lebih banyak pengambilannya. Foreign pun sama, banyak pengambilannya daripada pengeluaran. Artinya mereka masih ada di dalam. Pertanggal 29 ada YP, untuk foreignnya ada GA teman-teman ya. Domestiknya ada teman-teman kita. Kita cek dari tanggal yang tertinggi di sini pengambilannya nih ya. Tanggal 26 Agustus. 26 Agustus. Domestik ada si AK bagus teman-teman, domestiknya ya. Cenderung broker-broker bagus juga yang ngambil. Foreign pun masih keren, ada si CC, JTBK, ini broker keren semua teman yang ngambilnya. Nah, mudah-mudahan dengan broker keren sini bisa mencapai ke harga tertingginya ya. 17550, 1755. Apabila mulai jebol 1755 berarti dia punya ATH atau harga tertinggi yang baru. Keren banget dan dia belum pernah menyentuh harga atap. Berarti ada kecenderungan harga situ ya, teman-teman. Kalau melihat daripada pungutannya ya, sama pungutan sama TA-nya masih cenderung bisa mendukung ke arah situ. Hati-hati kalau sudah mulai jebol area 105 atau itu bertanda dia akan putar balik ataupun dia akan turun kembali. Tapi selama MA200 masih menuju ke atas, itu masih posisi uptrend. Tinggal teman-teman tunggu aja ketika putar balik apakah mampu untuk melewati tanda kenaikan atau berada di posisi MA10 di bawah kembali. Itu pertanda dia akan uptrend kembali, teman-teman. Oke. Untuk Toba seperti itu ya. Jangan sampai lewat sini nih, teman-teman ya. Karena sudah gugur teman ya, step-stepnya sudah mulai gugur teman. Artinya tanda warning lah kalau udah di sini ya. Walaupun sudah sebagai support, tapi kadang-kadang suka dijebol juga. Makanya tanda support terakhir itu adalah ini MA200 teman-teman ya. Lanjut ada VKTR teman-teman, ada VKTR. Dari Bro Muhammad Hildan 2689. Mohon maaf ya baru dibahas teman-teman. Dari Muhammad Hildan juga mohon maaf ya baru dibahas ya. Apa bisa tembus 140 katanya. VKTR. VKTR. Dia baru kembali daripada harga 61 ya. Cenderung mulai di harga tengah. Ini milik bandar ya, kalau milik bandar bisa teman-teman ya. Kalau ditanya ke 110 apakah bisa? Bisa kalau milik bandar teman-teman. Aman benar kalau bandar mah ya. Saya tarik ke harga berapa nih? 140. Ya, apakah bisa ke sini? Ya, teman-teman. Kenapa? Karena ini milik bandar. Teman, kalau bandar sudah biasanya ketika sudah di bawah dia akan jualan sampai ke harga bawahnya. Nah, habis di bawah nanti dia akan beli lagi, nanti akan dijual di harga tertingginya, teman-teman. Gitu teman-teman, prinsip bandar seperti itu ya. Nah, kita cek untuk ini dulu deh, pencapaian yuk tercapai. Kita hapus dulu. Tercapai. Bahkan tanggal 13 juga tercapai di sini teman-teman ya. Kenapa saya suka ngasih tanda tercapai seperti ini teman-teman ya? Biar nanti ke depannya pun kita sudah punya sejarahnya teman-teman ya. Terkadang teman-teman suka nanya gitu ya. Dari mana itu katanya dapat segitu katanya. Belum juga dibahas. Padahal saya kalau ngebahas emiten, teman-teman sebelum direkam dan diperlihatkan kepada teman-teman, saya tidak merubah apapun, teman-teman ya, ketika tidak direkam dan diupload ya. Kalau sudah diupload berarti kan sudah ke bentuk ini kan sudah mulai berubah nih. Nah, teman-teman bisa melakukan yang namanya cek and recheck, cek aja tanggal 13.06.25 teman-teman ya. Saya sudah membuat video di situ dan sudah ngasih tanggal. Sengaja teman-teman biar teman-teman bisa ngecek lagi ya. Oke, PKTR kalau ke sepatu apa bisa? Iya, teman bisa. Kenapa? Posisinya bagus. Bandar Poren akumulasi. Cuman sekarang kan di posisi sekarang nih, teman-teman ya. Yang jadi khawatir itu adalah sosial politik kita ya. Sedikit banyak mempengaruhi lah, apalagi psikologis retail yang cenderung pesimis ya. Pesimis ya udahlah, daripada itu juga bagus teman-teman ya. Itu juga bagus. Kenapa? Untuk melatih psikologis kita juga, itu lumayan. Oke, saya tidak akan melakukan trading sebelum sosial politik kita damai. Tinggal simpan cash, teman-teman. Udah simpan cash. Ada kenaikan ataupun ada kenaikan gitu, udah simpan aja. Sampai teman-teman betul merasakan ini sudah aman, oke, saya akan masuk lagi. Itu juga bagus, teman-teman ya. Tapi kalau yang cenderung sudah terkecemplung, udah mau punya sahamnya dalam posisi floating loss, teman-teman ya, bersabar aja dulu. Bersabar aja dulu. Apalagi kalau emiten-emiten milik bandar, enaknya begini, teman-teman ya.
Biasanya kalau emiten-emiten milik bandar cenderung dia tidak memperhatikan sosial politik, teman-teman ya. Biasanya kalau yang sosial politik itu ada emiten-emiten yang berfundamental, teman-teman. Biasa seperti itu ya. Makanya setiap perguncangan ekonomi mau ekonomi rusak ya enggak kayak yang top gainer ada, yang top loser ada, yang akumulasi poin ada pasti teman-teman karena mereka juga memanfaatkan pasar teman-teman. Apalagi kan kalau mau top istilahnya apa? Short selling gitu ya. Artinya ketika penurunan kita masih dapat untung bisa terjadi di situ teman-teman ya. Karena sekarang itu di market itu karena market adalah pasar bebas teman-teman ya, tergantung bebas ya, tergantung mereka juga pemikirannya, ada pemikirannya apalagi market maker ya, cenderung yang berfundamental turunin dulu deh gitu kan. Yang tidak berfundamental baik udah apalagi maka suka tiap hari itu kan ada top gainer teman-teman, tidak menutup kemungkinan kan posisi politik sosial budaya kita cenderung tidak bagus pun ya, dalam posisi itu top gainer pasti ada teman-teman, pot gainer pasti ada teman-teman ya. Tidak semuanya langsung top loser, enggak kan? Top gainer pasti ada teman-teman ya. Makanya beruntunglah seperti emiten-emiten yang dikuasain sama sama bandar emiten ya di sini teman-teman ya. 392 itu kan milik bandar. Kalau nanyain ke soal dulu apakah bisa? Iya, tanda kenaikan saya bikin dulu ya di sini nih. Tanda kenaikannya 121 tanda kenaikannya dan terakhir pun masih terakhir nggak ada ya. Oke, terakhir bagus ya, tidak ada. Saya bikin tanda penurunan di sini teman-teman. Nah, hati-hati kalau sudah lewat sini ya, karena sudah melewati karena yang tertinggi besar ya di sini karena hijaunya. Juga sekali tanda penurunan nih. Sorry. Sekarang posisi uptrend. MA10 menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas. Cuma tinggal satu, MA200 belum bisa menghadap ke atas. Karena ini dia di break, dia dibikin sideways. Ya, habis sideways atas, ketika dia gebrik, 140 teman-teman ya. Maka terlihat jelas nanti mungkin MA200 sudah mulai menghadap ke atas. Nah, itu akan baik. Pungutan barang porennya keren ya. Dari mulai tanggal 26 kita cek ada CC, ada TP, ada ZP ya, bagus ini. TP juga saya belum melihat performa untuk TP ya. Kita lihat nanti ke depannya. ZP, kalau ZP udah saya yakin kalau ZP ya sama CC bagus teman-teman ya. Terus di domestiknya kita cek. Domestik ada CC juga sama si PD juga ya. Broker juga. Ini juga broker retail cuman suka dipasang sama bandar teman-teman ya. LG sudah mulai masuk, SQ sudah mulai masuk ya, udah bagus teman-teman ya selama 2 hari ini. Dan terlihat jelas bandar lokal sama sebenarnya cenderung isi teman-teman. Artinya kenaikan pun bisa terjadi. Cuman saya mengingatkan kembali, ini sudah mulai di harga tengah, lebih dikit teman-teman sudah beli di harga mahalnya ya. Artinya gini teman-teman ya, kalau saya suka bilang setiap emiten yang sudah di harga tengah ke atas suka saya bilang premium, artinya hati-hati teman-teman, ini sudah di harga tengah ke atas, artinya sudah tidak murah lagi gitu teman-teman. Kalau target yang punya di bawahnya ikutin aja ya, ikutin MA-nya aja ya teman-teman ya. Ini kalau pingin bagus lagi ini MA2 menembus MA20 teman MA20-nya menembus MA200 itu akan lebih keren lagi. 140 ada target, nanti targetnya sini juga nih. Ini target berikutnya ini. Ini dibikin tahun 2024. Kalau teman-teman pengen tahu cara pembikinannya, cek aja tanggal 25/08 tahun 2024. Sudah saya bikin itu tanda kenaikannya. Kalau sekarang yang terdekatnya 140 saya bikin yang kecil aja, target kecil, teman. Nah, target ini biasanya susulan. 30/08/25. Ini target dicatat nah, segini teman-teman. Oke. Oke teman-teman seperti itu ya. Hati-hati kalau sudah lepas daripada area sini ya 97. Tapi kalau udah ditahan teman-teman di level sini bagus nih. Terakhirnya itu ditahan di sini. Jangan sampai lepas daripada karena yang besar ini yang tinggi di sini nih. Terakhirnya ya. Ya kadang suka di prank juga gitu kan sama si market makernya, masa jangan lepas daripada sini. Cenderung masih aman. Kalau pengen aman banget ya di sinilah sekarang posisinya teman MA 10 lah aman banget. Turun ke MA 10 masih aman banget teman-teman ya. Oke, VKTR sudah, ada BABP. BABP. BABP dari Bro Iyad Ahmad ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon analisa BABP karena punya nyangkut sudah lama di 200. Apakah bisa sampai ke angka seperti di tahun 2021? Tahun 2021 adalah saatnya Covid, teman-teman ya. Saat ekonomi terpuruk, tetapi harga saham melambung tinggi semua. Kira-kira target ke atas
ke atas berapa saja. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu, diberikan sehat. Amin. Makasih ya Bro. Ya di Ahmad ya. Dari Bro Denziro, update BABP. Terima kasih sama-sama Bro. Dari Bro Yad Ahmad, BCAP mau nambah komposisinya di saham BABP. Kenapa saham BABP-nya nggak terbang? Ada beda pas behit tambah posisi di kepik sahamnya terbang. Terima kasih pencerahannya. Terus untuk Bro Ahmad Bukhari juga sama, BAP ada aksi korporasi dari Bro Ahmad Bukhari. Becap nama porsi di BABP apakah akan terbang? Terus Becap nama porsi apakah bisa terbang ya dari Ahmad Bukhari ya. BABP. MNC. Kalau saham-saham BABP. Kalau saham-saham MNC, teman-teman, dia kan ada ketokohan, teman-teman ya. Cenderung dia akan menjual setinggi-tingginya, akan mengambil serendah-rendahnya. Kenapa belum di-up, teman-teman? Nah, biasanya cenderung musuhnya. Kan udah di-up nih, teman-teman. Udah di-up gimana nih? Udah di-up kan dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 4, 5 Agustus. Diturunkan lagi, up lagi kan, terus turunin lagi kan. Sampai ke level 66. Pingin ke harga berapa? Ini sebenarnya pola sudah mulai masuk, banda lokal pun sudah mulai masuk. Nah, biasanya kalau mau di-up lebih tinggi lagi, ketika sideways harus ada smart money gitu kan. Tapi kalau sudah naik seperti ini, nanti tugasnya banda lokal dan bandar foreign. Nah, bandar foreign sama bandar lokal cenderung istilahnya sudah ngambil lagi. Kemarin terakhir ya, tanggal 29 si bandar foreign masuk, ya bagus ya. CC, YP, tapi yang bagus itu CC-nya ya. Kita cek grossnya, CC 115, 225 masih banyak barang. CC yang nguasain teman-teman. Domestiknya ada YP, ada YB, ada MG. Kita cek 2 hari tanggal 28. Ya broker NI bagus, FZ bagus, MG juga bagus. AZ udah masuk teman-teman ya. Teman kita sebagian pada keluar tapi CC juga sudah keluar, PD keluar, YJ keluar ya. Nah, teman-teman kenapa belum terbang, teman-teman? Kadang-kadang ya si market itu tahu psikologis. Terkadang wah ini pada biasa kasih penurunan di sini kan tanda penurunan 59. Banyak yang mau cut loss di sini. Kalau saya turun sampai 5 sudah mulai agak naik dikit ya. Pada beli kan di sini. Nah, ketika dia istilahnya bikin tanda penurunan ataupun tanda untuk stop loss, teman-teman ya, di harga 59, karena langsung dijebolkan kan. Itu untuk istilahnya gini, teman-teman. Jadi si market maker itu tahu. Nggak mungkin istilahnya dia tidak tahu, teman-teman ya. Di mana support, di mana resist, teman-teman ya, dia cenderung tahu. Makanya saya suka yang begini itu tidak dibikin resist sama saya. Cenderung saya mengambil tanda kenaikannya aja, teman-teman ya. Kenapa saya nggak bikin resist ini? Karena sudah umum, teman-teman, ini sudah umum jadi resist ya. Makanya saya ketika ngasih tanda resist itu ya pas kepala merah muncul, baru saya kasih tanda itu resist, teman-teman ya. Kenapa? Karena kecenderungan itu bisa ditutup ke harga itu. Itu saya bilang itu pertanda benar mau ke harga situ, saya bilang gitu kan. Dan pada akhirnya ketika teman-teman memperkirakan ini akan naik, betul akan naik, cuman kadang-kadang caranya teman-teman ya. Karena pada bahit gitu kan, dia langsung up gitu kan. Karena sudah kering, teman akhirnya sudah kering, udah pada pesimis gitu kan, akhirnya pada ngejual barangnya retail ya. Nah, habis ngejual barang udah pada kering ya udah di up gampang sekali. Nah, biasanya oh ini BAPP udah masuk ke sini gitu kan. Istilahnya ada transaksi jumbo gitu kan di sini contohnya gitu kan. Ada aksi korporasi gitu kan. Nah, ketika ada aksi korporasi itu belum semuanya bisa di up kembali teman-teman ya. Atau istilahnya belum saatnya, ada yang belum saatnya. Mereka juga harus mengukur dulu teman-teman, ini yang ukur dulu nih. Ini yang masuk itu siapa nih, retail biasa atau broker yang bisa memaaf harga atau smart money atau siapa gitu kan. Ini smart money pakai margin apa enggak gitu. Kalau dia pakai margin kan minimal 2 hari harus cut loss. Kalau enggak ya dia dapat denda gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Nah, market pun kan mengukur seperti itu. Maka ketika naik dia akan koreksi. Nah, ketika koreksi dia tidak sampai level sini cenderung aman teman-teman ya. Ini sebenarnya aman itu betul di area sini nih. Ini aman di area sini nih. 5-6 itu area aman untuk dia koreksi. Kalau lebih daripada itu hati-hati, bisa jebol kan, maksimal ada tanda penurunan kan di angka 55 kan. Ada si ekor hijau gitu kan. Kalau sudah jebol sini ya bisa di angka MA 200 gitu kan turunnya.
Tapi kalau cenderung ditahan di area 56 ya cenderung dia akan up biasanya teman-teman ya. Ini saya tidak punya tanda kenaikan teman-teman ya, saya tidak punya tanda kenaikan kecuali di angka 70. Jadi nanti kita akan ngikutin tanda kenaikan berikutnya. Kalau di sini mungkin kemarin ada tanda kenaikan di angka 61 ya. Kalau di sini tidak ada, saya tidak melihat ada tanda kenaikan di sini. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini posisinya lagi bagus teman-teman ya. MA10 sama MA20 juga menghadap ke atas, tinggal membalikan MA200-nya aja. Jadi butuh yang namanya dorongan dikit teman-teman ya. Ke angka 70 nih. Target 70 teman-teman untuk si BABP ini ya. Ini satu ketokohan, yang satu juga sudah mulai murah banget di sini ya. Artinya murah banget apa? Dia sudah di bawah harga murahnya. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu ke angka 84 aja. Saya punya 84 punya nggak? Nah, 78 84 kan di sini tahun 2012 saya bikin. Bila mana dia break, teman-teman fix dia akan melanjutkan kenaikan ke harga murahnya di angka 102. Jadi yang menentukan nanti itu di tanggal 84 sini nih. 8584 kalau dia mau kelanjutan lebih tinggi lagi. Tapi kalau masih berada di sini, teman-teman ini masih dalam tahap konfirmasi aja, teman-teman ya. Hanya mungkin dibatasin ke angka 84 aja dulu. Tapi kalau sudah mulai 84 sudah mulai break, pertanda dia akan terus naik lagi ke level harga murahnya di angka 102, teman-teman. Seperti itu ya. Posisi masih bagus, masih posisi uptrend, hanya tinggal berupaya untuk membelokkan EMA 200-nya menghadap ke atas. Ya teman, isian pun bagus dan barang lokal sama sifatnya cenderung dia up. Jadi kalau dia turun ke level sini masih aman di angka 56 ya, asal jangan lepas daripada itu, cenderung di garda terakhir di EMA 200-nya. Oke teman-teman, seperti itu untuk BAPP ya, pungutannya bagus. Lanjut, ada Citi teman-teman ya. Citi. Citi berarti bawaan teman-teman ya. Oke, Citi teman-teman ya. Ini targetnya hanya sama shadow aja, berarti nggak kuat teman-teman. Cenderung dia ngambil ancang-ancang lagi. Dan candle yang tingginya sudah mulai dilewati sebelum dijebol. MA20 sudah mulai dijebol, hati-hati masih ada tanda penurunan satu lagi di angka 100. Ya, mudah-mudahan besok ada dorongan lagi ya. Nah, teman-teman kalau mau ngambil, tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke MA10-nya dulu ya. Di sini ada tanda kenaikan nih. Nah, mungkin bisa di sini teman ngambil ya. Perhatikan nanti MA10-nya. Kalau si MA10 sudah mulai menghadap ke atas, nah teman bisa ngambil di situ. Tanda kenaikan saya bikin dua, ada gap di sini. 112 dan sedikit ya biar agak tebal dikit di sini nih. 115 jadi biar menguatkan bahwa harus ketemu area 116 117 lah. Minimal dia 118 untuk bisa break atau melewati targetnya. Kalau sudah melewati targetnya dengan body, ternyata dia akan up bisa ke angka 115. Tapi kalau cenderung dia dipertahankan di angka 118 dengan shadow, fix dia akan melanjutkan penurunan. Begitupun ketika tanda kenaikan di angka 109 tidak bisa ditembus dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Karena melihat MA10 lagi menghadap ke bawah, dan posisi MA200 sudah mulai disentuh dan sudah melewati dikit. Hanya tinggal ngejeblosin area tanda penurunannya aja. Kalau sudah jebol ada penurunan, sabar dulu, jangan ngambil dulu. Upayakan nanti teman-teman ngambil ketika MA10 di bawah kanal kembali ya, atau dia sudah kembali kepada jalurnya. Posisi uptrendnya masih tertahan dulu teman-teman ya, karena sudah mulai jebol kan CT ini di sini nih. Ya. Oke teman-teman, sekarang sudah mulai jebol dulu, hati-hati sabar dulu. Tunggu sampai betul-betul nanti si candlenya itu kembali ke realnya, yaitu EDMA 10-nya. EMA 10 biarkan dia berada di bawah candle. Isian lagi bagus porennya. Hari ini ngambil 33,2 juta teman-teman ya. Lumayan net buy-nya. Siapa untuk poren yang ngambil? Ada CC yang ngambil 3,8 ribu. Jualan yang ngambil 9, jual 5. Teman-teman artinya masih ada barang, sisa barang teman-teman ya. Dia bikin shadow ya. Udah jebol sini ya. Wah, udah jebol bahaya gitu kan jebolnya, ternyata ada penarikan kan lumayan teman-teman ya. Kalau bandar lokal masih ada di dalam. Jadi santai aja dulu yang teman yang nyangkut di atas ya. Yang nyangkut di atas sabar dulu karena ini masih dipertahankan di MA 200-nya. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja dulu. Kalau dia cenderung jebol, tunggu dulu jangan ngambil keputusan untuk average. Ya, bari yang nggak mau ngambil pun jangan keputusan untuk ngambil. Kenapa? Masih ada potensi penurunan ketika MA 200 sudah mulai jebol. Lebih baik sabar dulu kalau teman-teman punya di atas sabar dulu untuk ngambil keputusan ketika mau average ataupun mau tambah muatan. Kalau sini masih tambah muatan ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi si Citi masih posisi aman ya, karena pada posisinya nih belum dijebol ya ininya. Kemarin cenderung dipertahankan di sini untuk menjemput PR-nya kan, berarti kan PR sudah mulai ditutup ya dengan baik gitu kan, cuman belum dijebol berarti masih aman.
Apalagi pornya sudah mulai masuk. Spornya sudah mulai masuk si CC ya. Tapi kalau sudah mulai jebol area sini teman, hati-hati ya. Dia bisa saya dari bawah lagi teman-teman, bisa diangkat 82 ataupun turun nanti ke gapnya di sini. Bukan gap apa? Eh sini nih, ada gap ya, gap sini nih. Gap up sini ya. Bisa kelepas itu untuk menutup PR-nya juga teman-teman ya. Dia berusaha bertahan ya, tidak lepas daripada MA 200-nya. Cenderung akan baik teman-teman. Ya teman-teman, untuk CT sebetulnya punya target di angka 133 teman CT ini. Sampai ke 168 sampai 195 itu CT. Kita cek di sini CT posisi di mana? Wah, masih murah banget teman-teman ya. Cuma ini milik fundamental teman-teman ya. Ini kenapa milik fundamental? Karena 38 di bawah 50 ya. Nanti targetnya mungkin ke sini dulu ya. Terus ngebreak area berapa nih? 167 ya. Ini standar di sini. Jadi kalau dia naik ke harga sini standarnya di sini 150-an. Jadi teman-teman bisa ke 150, bisa take profit yang 150. Tapi kalau dikasih bonus ketika dia lepas daripada 164-nya, ada harga tengah antara tengah. Ini kan tengah. Ini kan murah, ini tengah, berarti tengah antara tengah gitu kan. Bisa ke angka 202 atau 200-an lah teman-teman ya. Itu bisa ke arah situ harganya dengan satu syarat, ya lu bisa melewati 160 pastinya gitu ya. Artinya harga tertinggi sebelumnya gitu kan. Nah, dia pun sudah melewati harga tertinggi sebelumnya kan dari sini kan. Artinya masih posisi sudah mulai uptrend gitu kan. Karena melihat MA 200-nya pun kemarin sudah dijebol kan. Cuma karena kemarin Jumat itu ada apa namanya? Ada aksi korporasi, bukan aksi korporasi, ada aksi di masyarakat ya, artinya diturunin tapi sesi keduanya langsung didorong lagi teman-teman ya. Smart money pun sudah masuk dengan baik tapi tidak terlalu tinggi, artinya ada smart money yang masuk. Hero teman-teman ya, kita lanjut ke Hero. Kalau nggak salah Hero bawaan teman-teman ya, bawaan dia. Jadi ada emiten yang dibahas pertama dan Hero nya saya tinggalkan untuk dibahas yang kedua. Hero. Hero posisi murah banget ya selama 10 tahunan. Dan harga murahnya di angka 534 teman-teman ya. Itu Hero. Kayaknya bid over tipis ya. Ya tipis teman-teman, hati-hati ya. Bid over tipis saya kasih tanda dulu ya. Bid over tipis artinya gampang di up, gampang diturunkan teman-teman. Itu ya. Teman-teman punya dana 100 lot juga bisa naikin harga ini. Nah teman-teman perhatikan tanda kenaikan belum ada yang jebol satupun ya. Oh sudah teman sini nih. Ya cuma tidak nggak kuat kan. Jebol satu. Yang keduanya nggak kuat saya pindahkan ya ke keduanya sininya. Nah ini keduanya nggak kuat. Ini saya kasih tanda kenaikan juga di sini teman-teman. Ada tanda kenaikan satu di sini. Bukan ini ya. Bukan di sininya nih tanda kenaikan 410. Itu tanda kenaikan. Nah, posisi lagi murah banget, cuman posisi MA10 sama MA20-nya, terutama MA20 ya, masih di atas karena MA10-nya masih menghadap ke bawah. Jadi hati-hati masih ada potensi penurunan. Ini tanda penurunan saya bikin di angka 378. Itu tanda penurunan. Ini terakhir dibahas bulan 7 ya di sini. Ini target juga tengah di sini. Nah, ini harga wajarnya dulu tengah kuartal 1 ya. Di angka 249 sama 1.500-an ya. Nah, perhatikan teman-teman secara TA ya masih posisi ada potensi penurunan kembali karena MA20 berada di atas kira dan MA10 pun masih menuju ke bawah, masih ada potensi penurunan bisa ke level 378. Tetapi kalau dia ditahan teman-teman di angka sini nih 386 itu cenderung masih bagus, masih potensi akan up ya. Nah, saya melihat di sini ada potensi kenaikan yaitu si bandar lokal lagi nahan nih ya. Nih, dia punya barang nih teman-teman dari tanggal 22, coba cek tanggal 22. Cuman ya ini beta nampaknya tipis aja, hati-hati ya. Satu minggu yang lalu ada si SQ bagus teman SQ ya. Dia punya kemampuan juga SQ juga ya. Forennya mana forennya? Forennya ada si netnya kita naikkan ada si AK ya. Cuma ngambil 125 lot aja, sedikit teman-teman ya. Tapi masih ada barang teman-teman dia. Oke teman-teman ya, untuk Hero masih posisi murah banget. Masih potensi murah banget, pasar lokal juga masih nguasain. Teman-teman kalau mau masuk tunggu sampai betul-betul MA sebelumnya menghadap ke atas ya, karena ini masih ada potensi penurunan. Apalagi MA 200 masih posisi di atas. Kalau ingin aman teman-teman ya,
Biasanya hanya kenaikan sementara ya. Biasanya kenaikan sementara tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Biasanya walaupun dia melewati harga tertinggi sebelumnya tapi dengan shadow biasanya. Perhatikan shadow, shadow, ya shadow. Ya, nanti juga kalau dia shadow berarti cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah mulai dengan body, boom, sini ya. 434 saya pikir itu saatnya untuk up ya. Tapi kalau pengen enak itu nunggu sampai betul-betul MA 200-nya itu berada di bawah candle. Bisa dia yang ngejar MA 200 yang ngejar candle atau nanti yang candle yang ngejar MA 200, teman-teman ya. Tapi tetap posisinya biasanya kalau mau up MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Cuman itu syaratnya doang, teman-teman ya. Oke, untuk hero seperti itu ya, masih ada potensi penurunan. Tanda kenaikan sudah saya bikin di angka 412. Kalau sudah ngebreak berarti dia akan melanjutkan kenaikan bisa ke level 426 dan di angka 454. Tapi kalau 454 hanya disentuh dengan shadow aja berarti dia akan melanjutkan penurunan. Tetapi kalau sudah mulai tebus dengan body MA ke MA 200 saya pikir itu tandanya untuk up kembali karena emiten yang sangat ringan, bid turnovernya tipis, maka dia akan diangkat bisa ke level ke harga murah ataupun antara tengah teman-teman ya. Bisa ke level harga tengah juga. Nah, dia punya standar di harga sini nih. Jadi untuk pencapaian ke angka 800 masih bisa. Karena dia punya standar di area sini. Standar di sini. Ini kebetulannya lagi dilongsorkan. Dan dilongsornya bagus banget di murah harga murah bangetnya. Ya. Kalau teman-teman pecinta dengan bid dan over tipis cenderung ini potensi baik. Tunggu sampai batu-batu yang masuk di bawah kanan dan menuju ke atas. Lanjut ada ASPR. ASPR. Bawaan juga ya ASPR. Mohon maaf ya teman-teman ya untuk pembahasannya ya. Ya ASPR emiten kemarin sore ya. Kemarin tanda kenaikan sudah mulai ditebus pada kagak jadi teman-teman ya. Sudah ngebreak, tanda yang berikutnya tidak mau sama body pun tidak nyampe, shadow pun tidak nyampe. Tapi dia bagusnya apa coba teman-teman? Dia ngasih tanda kenaikan yang baru. Nah, ini ada tanda kenaikan yang barunya, artinya sudah mulai bisa di up kembali. Artinya di sini sudah ditutup. Nah, tinggal berarti yang baru kan lebih tinggi lagi ya. Ini terjadi kasus sama Nano ya, saham Nano ya seperti itu. Cuma kadang-kadang suka dibawa kembali gitu, dibawa ke bawah kembali. Tanda penurunan sudah mulai dijebol ya, hati-hati teman-teman ya. Dia akan melanjutkan penurunan karena kalau saya lihat di sini teman-teman ya, MA 10-nya sama MA 2 lagi mundur ke bawah. Kemana? Di sini supportnya sudah mulai disentuh dan pas banget di harga supportnya. Bila tidak ada pantulan cenderung dia akan ke bawah kembali pastinya gitu ya. Dan ada support di level 9889. Itu adalah support berikutnya. Nanti lebih baik teman-teman sabar dulu untuk pengambilan, sabar dulu ya. Upayakan nanti ketika MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas kembali. Apabila kemarin teman-teman sudah ngambil di area sini, jangan average dulu, jangan kecuali kalau tambah muatan silahkan aja. Tapi jangan belum saatnya, teman, belum saatnya untuk tambah muatan ataupun teman-teman untuk saatnya di average ya. Kalau teman-teman ngambil sini, upayakan sabar dulu. Karena biarkan ya kembali lagi ke MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena kenapa? Ini si Foreign lagi jualan dulu teman-teman ya. Foreign lagi jualan dulu, Banda Lokal pun lagi jualan dulu. Kita lihat Foreign bahkan nih tanggal 22 kan, kan tidak ada pengambilan kan di sini, cenderung jualan gitu kan. Nah, kita cek nih siapa yang ngambil teman kita. Tapi di sini ada si AZ ya bagus ya. Dari tanggal 22 ada si AZ. Oke, teman-teman, sementara lagi ada pembuangan dulu dari Banda Lokal dan Foreignnya. Tapi ingat, ini adalah emiten yang di downtrendkan, artinya emiten yang diturunkan, artinya emiten yang dari listing teman ke bawah ini menjadi salah satu bagian dari saham penelitian emiten yang didowntrendkan yang belum menyentuh 50 tahun 2025. Jadi saya punya baru kan saya channel ini baru dibikin tahun 2024. Nah, saya akan membuktikan kepada teman-teman setiap emiten yang didowntrendkan itu akan kembali ke harga listingnya. Sini nih teman-teman listingnya. Nah, ada beberapa sudah mulai kembali tapi kesini saya pun menemukan sebenarnya sudah lama menemukannya teman-teman cuma belum dicatatkan aja ya. Nah sekarang saya sudah mulai mencatat emiten-emiten yang diturunkan dari tahun 2024. Ada tahun 2023 belum kembali, 2022, 2021. Nah itu kecenderungan dia akan dibawa ke listing kembali. Cuman itu ada keterlambatan dari seorang market makernya. Mungkin lupa teman-teman ya. Padahal berdasarkan yang saya tahu dan berdasarkan yang saya teliti teman-teman ya, itu emiten akan kembali lagi ke harga listingnya ketika dilontarkan. Dengan catatan ya, dengan catatan juga tokoh tidak bermasalah, LK keluar terus,
laporan keuangan per kuartalnya dan tidak pernah nunggak dan tidak pernah telat. Yang satu lagi tidak di PKPU-kan. Cenderung dan satu lagi emitennya tidak ikut campur untuk menghajar si bandarnya ya teman-teman ya. Kalau masih dikuasain sama bandar itu enak teman-teman ya. Dia akan dikembalikan ke listingnya lagi, tenang aja. Teman-teman ketika di bawah teman-teman nanti ditambah muatan di bawah aja teman-teman ya. Santai aja karena potensi penurunan masih ada, bandar lokal sama meskipun lagi jualan. Kenapa mereka jualan? Ada yang nerima. Makanya teman jangan sampai bagian daripada yang penerima itu. Lebih baik santai aja dulu, tunggu sampai betul-betul nanti SMA juga kembali, dan tunggu sampai pungutan bandar poren ada lagi. Kalau smart money keren, sudah mulai ngambil. Mungkin ini bagian daripada smart money juga. Nah, kalau smart money punya kekuatan nih, makanya tunggu sampai MA sebelum juga kena dan maju ke atas ya. Targetnya sini saya teman tinggi 160 ya. Kenapa? Yang tadi saya bilang itu teman, ini MBTN yang di downtrendkan. Oke teman-teman, lanjut ada Suli teman-teman ya, Suli. Dari Bro Arno ya, YT 1000 ya. Suli kenapa kok ARB begitu cepat? Nah, Suli. Wih, Suli keren banget teman-teman ARB-nya ya. Pada kemarin baru aja melintasi tanda kenaikannya ya. Saya hapus ya pencapaian tanda kenaikannya, saya gantikan dengan yang lebih tinggi lagi di sini. Ya. Kalau ditanya kenapa katanya ya, langsung turun begitu cepat. Nih teman-teman nih buktinya. Pada lokal jualan ada yang nerima. Ini kayaknya kebanyakan teman-teman kita banyak yang naruh sebelah kiri teman-teman ya. Jadi kalau ditaruh sebelah kiri ya pada nerima ya pasti dihajar lah teman-teman ya. Makanya kalau beli saham udah beli sebelah kanan aja. Kalau mau jual hajar sebelah kiri teman-teman ya. Tanda kenaikan dibikin tanda kenaikan yang baru, tanda penurunan saya hapus dulu karena sudah tercapai dengan baik. 1, 2, tiga, tiga kejebol. Berarti ini sudah memasuki fase di mana MA2 sebagai garda terakhir. Ya, kalau teman-teman masih cinta dengan Suli atau teman-teman nggak mau cut loss dengan Suli, jangan average dulu. Atau teman-teman dibiarkan, silahkan dulu, teman biarkan aja dulu. Satu, yang saya bilang alasannya masih dalam ada sosial politiknya. Ini juga milik seorang fundamental, teman-teman ya. Kalau di saham kan sebenarnya kalau dia mau naik tinggi, naik langsung begitu cepat pun sebenarnya norma-norma aja, teman-teman ya. Makanya ketika saya ngasih tanda penurunan, harusnya teman-teman bisa mengantisipasi ya. Apakah saya akan melakukan apa dan apa, teman-teman ya. Contohnya saya melakukan tanda penurunan hati-hati di sini gitu kan. Nah, teman-teman, cuma turun ke situ aja, ukur berapa persen, masih aman. Artinya di teman-teman punya batas keamanan daripada penurunan. Apakah teman-teman amannya dalam artian teman-teman mau dibiarkan atau mau average? Oke, sudah turun sekitar 20%, sudah saatnya average, cuman saya akan nunggu MA10 di bawah karena menuju ke atas kembali. Nah, begitu teman. Itu tandanya penurunan itu untuk seperti itu. Ya, tinggal teman-teman istilahnya melakukan planningnya aja. Padahal sudah mulai bagus masih uptrend. Ini garda terakhir adalah MA 200. Bila masih bertahan di MA 200-nya, peak dia masih posisi uptrend teman-teman di Suli ini. Nah, dia pun emang emiten 50-an, ingat ini emiten 50-an, suatu saat akan kembali ke 50 ya. Setinggi apapun dia akan kembali ke 50 lagi karena itu adalah sejarahnya di 50. Jadi sekarang karena si bandar lokal lagi jual dulu, sabar dulu aja teman-teman ya. Sabar dulu aja sampai betul-betul dia ada pantulan lagi. Mudah-mudahan tidak jebol daripada MA 200-nya. Karena kalau sudah mulai jebol MA 200 cenderung dia akan downtrendnya lumayan teman-teman ya. Kecuali kalau ada tindakan lain seorang bandar lokal bisa mengut kembali atau dia memaaf harga lagi. Karena kecenderungan seperti ini teman-teman. Wajar kalau mereka jualan. Ya. Apalagi kalau yang bandarnya ketakutan untuk ketakutan gitu ya untuk peristiwa-peristiwa politik seperti ini gitu kan. Masih pada berani teman-teman kita masuk ya. Di sini ada si JP teman-teman bagus nih, CP juga. Jadi walaupun dibuang sama si bandar lokal ternyata brokernya bagus yang ambil. ZP, CP itu broker bagus, teman DR juga broker bagus ya. Smart Money pun kemarin muncul dengan baik dan terjadi kenaikan dari level 102 ke level 112 lumayan dan dia ngasih tanda kenaikannya. Tanda penurunan hanya satu aja di sini ya, di bawah MA 200 di angka 89.
Jadi kalau turun ke situ hati-hati aja. Sini ada gap ya. Di sini kan aman nih support. Sini ada satu nih, pas banget MA 200 ini. Nah, pas banget MA 200-nya pas banget di situ teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya ya. Kalau dia masih ditahan di MA 200-nya berarti dalam posisi masih uptrend ya. Posisi bandar lokal pun sebenarnya masih ada kalau ukur dari sini teman-teman ya. Dari tanggal 19 Juni semua bandar lokal masih ada barang. Mungkin tinggal seperempatnya. Nah, bandar lokal juga ngambil kalau diukur dari tanggal 20 Juni itu masih ada barangnya. Ngambil keluar. Nah, ini cenderung masih ada barang. Artinya setiap pengambilan tapi ngebuang tapi tinggal setengah. Ambil lagi, ngebuang setengah, ambil lagi, buang setengah selama 3 kali. Berarti dia meninggalkan barang juga, teman-teman. Apalagi tambah dengan smart money. Oke, teman-teman ya, biasanya penurunan yang tinggi agak lumayan tajam seperti ini suka diikutin juga dengan kenaikan yang lumayan lah, teman-teman ya. Maka nanti saya bikin tanda kenaikan di level 111. Bila 111-nya bisa didobrak, teman-teman ya, lebih dikit aja teman-teman, cenderung dia akan uptrend, bisa mencapai ke 123 gitu kan. Karena posisinya MA 200 masih berada di bawah kanan. Kecuali kalau besok-besok dia dijebol ya MA 200-nya, teman-teman bersabar dulu. Tunggu sampai betul-betul kembali lagi ke hukum awalnya itu MA 10 bahkan ada menuju ke atas, teman-teman ya. Kalau untuk posisi sih posisi masih dari tengah ke bawah. Dia punya standar di harga tengah di sini harga tengah. Jadi suatu saat dia akan ke 181. Kemarin sini kan tidak kuat di 119 cenderung dia turunin lagi, di bawah turun kembali untuk ambil ancang-ancang biasa teman-teman ya, ambil ancang-ancang biar dia punya kekuatan lebih juga untuk memaaf harga teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu ya untuk Suli. Kenapa ada penurunan yang sangat tajam? Ya karena biasanya teman-teman kita pingin pada naruh sebelah kiri, teman-teman akhirnya ya dihajar lah sama si bandar. Terus langsung berupaya untuk ngepres lagi, akhirnya diturunin dalam ya si bandar lokal dengan asik dia lenggang kangkung untuk jualan. Tetapi ketika dilihat dari brokernya ternyata ada broker baik juga yang di sini CP, ZP, DR. Jadi ada kemungkinan bisa di-up kembali teman. Yang penting dia tidak jebol MA 200-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Suli seperti itu ya. Nah, nanti teman kita lanjutkan lagi ya untuk emiten berikutnya. Ada Afek, ada Kepik juga ya. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang terima kasih. Ciao.